Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pemirsa di mana saja berada. Kembali MC ya, selaku pemilik Sangkar IBS. Para pemirsa jangan terkejut ya. Tidak perlu terkejut dan kaget. Nah, pagi hari ini MC akan melanjutkan hobi lama ya, hobi lama. Namun sebelumnya, MC selalu mengajak untuk bersyukur kepada Allah. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah MC juga sehat pada hari ini. Para pemirsa, sedikit cerita ya, profilnya MC ya. MC itu dulu waktu di SD ya, SD Negeri Gesi 1, SD Gesi Negeri 1 ya. Rumah MC itu paling hanya 15 meter ya. Ada pemisah jalan antara SD Gesi Negeri 1 dan rumah saya. Nah, ketika sekolah di SD itu alhamdulillah selalu juara melukis ya. Maka background di belakang, itu ada Sangkar IBS. Kok hari ini tampilannya beda, bawa pewarna ya. Ini kita kocok ya, bawa pewarna, ada kanvas. Maksudnya apa ya? Ini hanya hobi lama saja, bukan a priori ya. Hobi lama, MC tidak tahu kalau dulu itu ketika SD kan tidak paham sama sekali ya, sering disuruh menggambar ya. Nah, ketika menggambar kelas 1, kelas 2 biasanya pemandangan ya. Kalau teman-teman saya menggambar menggambar pemandangan itu pohonnya saja miring seperti ini, seperti tidur, ada jalan, kemudian pohon sama tiang tiang telepon dulu itu ya, tiang telepon itu miring tidur begini karena menyesuaikan namanya anak kecil ya. Tapi alhamdulillah MC sudah, mohon maaf ya, ini burungnya sedang nggak tahu itu kenapa, mungkin agak kaget juga ya, kaget juga mengapa pelatih kok malah pegang pewarna kayak gini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini hanya hobi lama ya, bukan saya menyombongkan diri, karena memang sejak kecil saya ini juara melukis, tapi tingkat SD, hanya 1 SD di SD Negeri Gesi, juara 2, juara satunya teman ya, teman tetangga juga juara 1, tapi di SD ya. Nah, ketika kelas 5 itu intens, jadi sering ada colat-colat ya untuk tingkat SD. Nah, tidak tahu mengapa nasib saya ketika sudah naik kelas 6 malah dipilih untuk maju porseni mewakili SD di bidang catur. Nah, ini yang di bidang catur itu ngangkati raja, ngangkati ster, ngangkati pion, ngangkat kuda, itu mikir. Padahal ya sejak kecil kelas 1, bahkan terus terang saja TK saya sudah gemar coret-coret itu. Makanya hari ini usia menjelang sudah tua ya, itu kadang-kadang itu ingin ya coret-coret lagi. Ini pakai pensil sudah ya, coba ini langsung. Nah, ini pensilnya ya, kelihatannya bisa dilihat ya, ini coret-coret. Tapi kita lanjutkan dulu karena masih ada yang kurang ya, kelihatan gak nih, ada yang kurang. Yang ini gak usah takut ya, tentu ini kita pilih ya, kita pilih pensilnya ya, pensilnya kita pilih biasa aja, kita
runcingkan, ya. Kita tekan tapi tidak terlalu keras, ya. Mengapa MC nekat ya gambar ini dua burung ya? Mohon maaf para penggemar burung ocean ya, tidak tidak boleh saling mendahului. Mohon maaf, mengapa kok sepagi ini tahu-tahu balik kanan? Bukan balik kanan ya, tapi sejalan, masih jalan lurus, masih linear, artinya masih lurus ya, masih lurus seperti ini ya, masih lurus. Mengapa masih lurus ya? Karena sesama burung ya, ini burung tetapi pemakan daging. Kalau yang sebelah ini sudah kita tajamkan ya, kita tajamkan, kita ulangi ya. Nah, begini, tidak usah takut. Bukannya yo karena kamu sudah sering gambar sejak TK gitu ya, sejak SD juara terus, walaupun juara berapa, juara 2 ya, juara 2 tidak apa-apa. Juara 2 itu kalau yang juara 1 100, otomatis yang juara 2 paling 90, 95. Seorang guru waktu di SD, kalau yang juara 1 itu nilainya 85, otomatis saya MC itu hanya sekitar 80. Jadi selisihnya terpaut sedikit, tidak. Tapi namanya juara tetap ada, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalau juaranya bertingkat, otomatis MC masuk juara 2. Kalau kejuaraannya hanya 3 yang dipilih, otomatis 3 besar. Itu urutan kejuaraan. Tentunya para sesepuh yang menilai, guru-guru kita ya. Oke. Nah ini saya kira bisa terlihat ya, terlihat. Ini yang sebelah kiri sengaja MC tampilkan hanya bagian dada dan paruh serta sayapnya yang satu gini, hanya sedikit ya sayap kanannya ya. Kemudian yang, karena memang sengaja seperti ini, biasa kalau coret-coret ya sak senenge dewe, artinya tidak bisa seniman kok kemudian dinasihati kurang nenggok rene, itu ya harus sama seniman, bahkan harus lebih senior. Artinya apa? Senior di dalam bidang coret-coret ya. Kok begini? Mengapa MC pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 8 Mei 2025, kok bisa-bisanya langsung pegang kanvas, pegang pensil? Wong biasa hari-harinya sebelum tanggal 8 ini itu pegang bolpen code. Nanti kisahnya kita jelaskan, yang kita jelaskan mengapa, kronologinya kok ya, sama-sama main garis ya, main garis. Sudah saya jelaskan kan, hot itu garis. Kalau tulisan huruf yang bisa mudah kita baca ya lino itu, tapi kan itu dari bahasa Inggris, line, garis. Nah, sama ini permainan garis. Karena setiap lukisan, setiap tulisan apapun tetap asalnya dari satu titik. Nah, satu titik ini satu garis, satu garis ya. Ini sudah MC nanti tinggal mewarnai. Jadi pagi hari ini ya, jangan lupa ikuti terus ya. Backgroundnya Sangkar IBS ya, peradaban burung bersayap 2 ya, dari kebodohan menuju kecerdasan bahkan kearifan ya, begitu ya. Nah ini nah rencana semula itu MC melihat ya, melihat lukisan di HP, di medsos ya, kemudian kita angkat di sini. Nah kepalanya itu ke bawah yang sebelah barat, kalau ini barat, sisi barat ya. Nah tapi agak ke bawah gini ya, ke bawah, turunnya ke bawah. Yang ini
dijemput gitu. Jadi berebut, judulnya itu berebut bola takraw. Coba sebentar ya, mohon maaf sebentar saja ya, sebentar sambil melihat sangkar ya, sambil melihat sangkar, dan MC akan tunjukkan mengapa bola takraw yang dilukis, dicoret-coret atau coret-coret di kanvas kok bola takraw ya. Sekali lagi ya, mohon maaf. Oke, begini ya. Nah, mengapa MC selalu seperti mimpi ya, seperti mimpi, tergila-gila dengan bola takraw ini. Nah, nanti di lain waktu akan kita jelaskan secara, kalau mau detail ya lain waktu, karena ini supaya para pemirsa tidak penasaran, langsung saja untuk ke arah lukisan. Nah, ini yang kita lukis ini ya. Mengapa ya, ini untuk ikon ya, untuk ikon hobinya MC. Hobi saya, hobi main ini ya. Dulu waktu masih muda itu kalau hanya mengangkat bola ini, menendang bola, kalau dalam bahasa ilmu takrownya itu menimang, sepak sila itu, saya mampu 750-an ya, bola di atas tanah, di atas kepala, tidak jatuh. Karena sekarang sudah menua, sudah tua, cukup ya kadang-kadang bermimpi ya, jungkir balik main takraw. Makanya ini kita ejawantahkan di sini. Tapi yang main siapa? Lang ya, burung elang. Makanya MC selalu berharap ada piyayi, seseorang lah yang mau dengan ikhlas menitipkan anakan burung elang, jantan dan betina. Karena di Sanggar IBSI juga jantan dan betina, jantan dan betina burungnya. Mengapa ya, nanti di lain waktu akan MC jelaskan ya. Ini ya, oke ya, kita taruh dulu supaya MC lebih faktual untuk meniru ini. Ini kan tadi malam ya, kita taruh di sini. Gini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena ini hanya 3 mewarnai ya, nanti ada desain yang MC rubah di daerah ini, kepala. Nih, kepalanya ingin saya dongakkan, jadi mendongak. Jadi ini bolanya, ini ya. Kemudian ada 2 burung elang yang bercandaria ya. Kita tahu ya, elang itu kalau terbang ya, setelah tonton aja di YouTube ya, di medsos. Elang itu kalau terbang, kita tahu ya, seperti bermain angin, bermain badai ya, kokoh, matanya tajam ya, elang itu. Maka ini hanya burung elang yang mampu memainkan ini di udara. Artinya tidak pernah akan jatuh. Nanti bagaimana cara melatihnya burung elang ya, otomatis ketika sudah ada burung yang dititipkan di Sanggar IBS. Untuk apa? Untuk penyemangat generasi Z, itu saja, nggak ada yang lain. Generasi Z itu, generasi muda, jangan lupa olahraga sesuai hobinya, gitu. Walaupun banyak olahraga, tapi kan ya sesuai hobinya. Kalau hobi olahraga dan sudah dipilih salah satu jenis olahraga, otomatis hobi itu senang kan? Kalau senang dalam hati, ceria, itu akan menyehatkan. Udah tanya dokter saja. Asalkan hatinya senang, kemudian rutin olahraga sesuai kesenangannya, insya Allah akan memperpanjang umur. Artinya apa? Kesehatannya terjaga sesuai hobinya. Dalam bahasa yang mudah, hatinya tersalurkan, keluar keringat ya, dan hatinya senang. Nah, gini ya. Oke, langsung saja
Nah, rencana Enci akan membuat ini kanvas yang dulu pernah ditulis ya oleh anak saya, Mada ya. Ya, sekarang membidangi show barbershop ya. Tapi ini sudah saya minta nih, boleh nggak kalau dilukisi burung elang oleh bapaknya? Boleh Pak. Oke, kita akan warnai dulu ya. Kita akan buat langitnya biru. Ya, langit cerah itu biru. Nanti ada putih-putihnya sedikit ya. Coba ini kita kocok dulu supaya pewarna ini itu bisa membiru ya, bisa rata dengan kerannya air ya. Oke, saya kira cukup. Ingat nanti ada beberapa desain yang kita rubah ya, tapi ini supaya lebih gampang atau lebih cepat saja kita berikan contohnya ya. Nanti apabila para pemirsa khawatir, mohon maaf ya, dan takut untuk melakukan coretan ya, otomatis akan melemahkan karena takut khawatir ya, itu akan merasa terlalu banyak salah. Nanti kalau saya coret nanti salah begini, tidak perlu ya. Yang penting berani dulu ya, berani, terutama untuk kalangan anak-anak ya, seumuran kelas 6 SD ke bawah lah. Itu kalau sekarang kurikulum disebut falsafah ya. Jadi yang masih muda memang. Nah, kalau muda di tahun ini 2025 otomatis Gen Z ya. Nggak tahu itu asal mula penyebutan Gen Z itu bagaimana, kalau langsung habis Z terus gimana? A1. Nah, kan habis itu. Generasi Z. Nah, A, B, C, D sampai Z. Kalau Z habis Z terus gimana? A1. Generasi A1 misalnya. Gimana? Ya, monggo lah, itu sebutan saja. Santai ya. Oke. Ini begini. Nah, kita ambil saja begini ya. Untuk membirukan suasana langitnya. Nah, ya. Nggak usah takut. Nanti juga dicampur. Nah, oke. Nah, nggak usah takut. Supaya bekasnya tidak terbaca otomatis ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau masih terbaca atau tertutup karena agak hitam ya, nanti kita ulangi desainnya. Seperti ini. Ya. Wah, kalau begitu nanti ini udah gini aja. Nggak usah. Ada loh seorang pelukis ini yang langsung dibuang aja, dilemparkan begini. Ya. Enggak, kalau ini alirannya beda ya. Coba yang biru mana lagi? Ini ya. Kalau nanti belum tertutup bekasnya ini, ya nanti kita pakai cat yang lain supaya berwujud betul apa? Langit. Ini ya. Nah, lanjut. Jadi ini pensil yang kita goreskan tadi malam ya. Nanti kalau pengen bukti mengapa MC kok sepertinya menipu bukan pelukis itu ya, ya silakan aja datang, suruh pegangi contohnya seperti apa ya, walaupun tidak persis insya Allah lah ya, mantan juara 2 SD ya. Oke, iya gini. Nah, begini.
biar tebal tipis ya. Nanti kalau masih kelihatan nggak bisa nutup. Nah, ini awan di bagian atas. Nah, karena di sini mau saya rubah desainnya ya, yang di sebelah sini, maka tidak saya tutup dulu. Yang bagian sini aja kita tutup dulu. Ya. Ya kan? Nah, kembali nih, coba sambil lihat dulu ya, seperti ini, ya, warnanya biru, ya, biru, walaupun belum berwujud seperti awan asli, kan yang bisa melukis awan itu hanya malaikat. Malaikat siapa juga? Sangat indah, ya. Mendung itu kalau yang melukis malaikat, apalagi kalau ketika ingin membagikan rezeki itu, Mas Mikael itu ya, itu wah suasananya kadang-kadang putih, kemudian tebal, menghitam, wah menakutkan kalau pas mau turun bisa lebat itu, ya. Tapi kalau langitnya disapu bersih, ya, tidak akan diturunkan hujan atas perintah Allah itu ya, sang kuasa memerintahkan, udah dibersihkan ya langitnya dari mendung itu bisa biru ya, biru, nah, menjauh itu sangat, langit itu kan batas pandang mata kita kan, gitu ya, jauh sekali. Nah ini seperti ini. Oke, satu lagi. Nah, untuk pertemuan kejutan hari ini saya kira cukup dulu. Mengapa ya? Karena kita untuk lebih detail perlu nanti banyak persiapan ya. Artinya persiapan itu IT yang nyotting ya toh. Kemudian bagaimana ketika nanti sudah jadi ya, ini proses kedua ya. Ini proses kedua. Setelah kita desain pakai pensil, tentu kita meniru ya bagi para pemula. Kalau sudah bisa mengeluarkan imajinasi sendiri, bentuk-bentuk yang pernah dilihat, saya kira itu juga sebuah apa ya, maestro kalau gitu ya, seorang maestro. Kalau NC kan bukan maestro, ya katakanlah masih pemula ya, hanya membangunkan mimpi ketika dulu MC juara 2 waktu masih usia SD. Ya, jadi pertemuan kali ini ya jangan lupa ya ikuti terus ketika MC mencurahkan hobi dan memilihnya permainan garis, nah, termasuk melukis. Nanti di lain waktu kadang-kadang MC pegang pena, pegang kuas untuk nulis Arab hot, ya, begitu ya. Sekian dulu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.